Halo Sobat Pajak. Nah, pada tahu nggak sih apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah suatu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa rekonsiliasi fiskal ini berupa lampiran SPT tahunan PPh Badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Kemudian, pada tahu nggak sih bedanya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal? Sini-sini aku kasih tahu. Jadi, laporan keuangan komersial itu berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta dan kinerja ekonomi pada umumnya. Sementara, laporan keuangan fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Jadi, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini juga dapat diketahui berdasarkan pembebanannya, yaitu dari beda tetap dan beda waktu. Nah, sekarang aku mau jelasin nih, apa yang dimaksud dengan beda tetap. Beda tetap ini merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya permanen. Nah, apa aja sih yang harus dikoreksi dan termasuk dalam beda tetap? Yang pertama, adanya objek pajak penghasilan yang sifatnya final. Contohnya seperti bunga deposito, bunga pinjaman, dan lain-lain yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota secara pribadi. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek PPh, contohnya harta, sumbangan, zakat, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, perbedaan pengakuan biaya menurut fiskal dan komersial. Seperti contoh biaya yang digunakan untuk kepentingan karyawan sendiri dan bukan untuk perusahaan. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Nah, dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda waktu yaitu pendapatan laba selisih kurs atau biaya penyusutan dan biaya sewa. Selain itu, di laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Koreksi fiskal akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah atau dengan kata lain menyebabkan penambahan PPh terhutang. Sebaliknya, untuk koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau akan menjadi pengurang PPh terhutang. Biasanya, penyebab munculnya koreksi fiskal negatif berasal dari hal berikut ini. Jadi aku bakal jelasin materi yang terakhir tentang kredit pajak. Nah, kredit pajak itu sendiri merupakan keseluruhan pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak atau telah dipotong oleh pihak lain di awal periode pajak. Jadi, kredit pajak ini cara kerjanya semacam cashback atau diskon pajak. Intinya, wajib pajak bisa mengkreditkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut itu. Nah, nanti bisa berkurang jumlah pajak yang sebetulnya harus dibayar di akhir tahun termasuk pajak dari luar negeri. Hal ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.